Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang kemalaman. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara merubah chainring si Gilipelo yang tadinya single chainring menjadi double chainring. Kenapa saya sampai memberikan tutorial? Khususnya ini yang punya Gilipelo keluaran Polygon pasti sudah mengerti ya sulitnya seperti apa bikin double chainring untuk depan. Untuk sepeda-sepeda lain biasanya tubnya itu besarnya 35 maksimal, itu 35 ya. Kalau si Gilipelo itu dari atas 35 turun ke bawah jadi 45. Nah, sementara ketika mau dipasang si FD nya ini pas di leher yang 45, bukan yang di 35. Kalau di 35 itu pasti banyak dan gampang ya bikinnya. Ini harus nempel di tub yang 45. Nah, ini kita harus berpikir gimana caranya bikin atau beli gak mungkin ya, nggak ada. Bikin supaya klemnya 45 itu yang utama seperti itu yang paling susah. Yang kedua, 35 bundar ke bawahnya itu 45, bukan 45 bundar, bukan bulat tapi kotak seperti ini. Nah, itu juga jadi pemikiran kita bikinnya harus seperti apa. Nah Om Bro, aduh barusan ada telepon dulu, habis nyampe yang mana ya. Jadi yaitu bawahnya itu 4,5. Jadi memang kita harus memikirkan gimana caranya harus jadi 45. Nah, yang susahnya seperti itu. Nih, saya kasih contoh. Kemarin saya coba-coba ini pakai yang bekas dulu. Nah, ini kebetulan yang bekas ini merek apa ini, Shimano. Ini ya dulu lah, copotan dari sepeda dulu tuh. Ini kebetulan dari atas ini. Ini di atas, maksud di atas ini bukan tarikannya ya. Nah, ini sama klemnya itu di atas. Ya. Saya coba, tapi ini nempelnya nggak di yang 35 nya, tetap di pas 45 yang besar, jadi nggak bisa. Terus saya coba digedein seperti ini dengan dibakar pakai alasan, terus dibengkokkan supaya bisa lebih gede ya. Nah, ini emang masuk, terus saya bikin lagi ini klem seperti ini. Nah, di sini saya bikin baut yang panjang seperti ini. Kendalanya seperti apa ini? Lantaran tubuhnya itu 35 ke bawah 45, dia tetap lepas. Seperti itulah. Nah, itu yang ketiga yang harus kita pikirkan ya. Tadi yang 2, nah ini yang 3 harus dipikirkan kenapa ini bisa lepas terus. Emang ini saya kasih tutorial seperti ini khusus buat yang punya Gilipelo ya. Kendalanya mungkin sama seperti saya. Kalau buat yang sepeda-sepeda lain, saya rasa itu ini tidak begitu penting ya. Soalnya sepeda lain itu pipanya itu kalau 35 tetap ke atas, jadi nempel ini gampang. Kalau si Gilipelo gak bisa. Nah, seperti itu. Saya pikir lagi, mungkin saya harus gantilah pakai FD yang lain, bukan yang seperti ini. Nah, secara saya tidak sadar
bahwa ternyata FD itu, nah ini harus penting nih buat teman-teman yang mau merubah. Ternyata FD ini saya beli di online bukanlah seperti ini. Kalau ini udah mulai bisa saya akali ya, soalnya ini hampir ke 35-nya, hampir ke tubuh yang 37 lah, 37 38-nya ini nempelnya. Ini kan bentuknya gini, set makin besar. Nah ini masih bisa diakalin. Ternyata pas datang itu saya mereknya lupa, kemarin pernah beli, soalnya langsung rusak ya. Ininya di sini. Nah ininya di sini. Nah hati-hati bagi yang beli. Ini semakin merepotkan ketika klaimnya itu posisinya di sini, bukan yang seperti ini. Nah itu yang terjadi. Dan yang salahnya saya itu pas beli itu saya kira itu besi apa aluminium, besi aluminium, di keterangan tidak ada besi aluminium. Saya pikirlah paling besi, ternyata yang datang aluminium dan itu tidak bisa dibengkokkan. Itu udah kesalahan. Nah makanya saya beli itu yang merek Tarney ya, merek Tarney yang berapa 15 berapa ya, pokoknya yang itulah. Daripada saya buang-buang uang lagi, saya beli Tarney sama Om. Jadi kita bikin ininya besar, ini juga sama dibengkokkan, ini kebetulan besi, ini juga dibengkokkan. Nah baru dia tuh bisa nempel. Nah ini sebelum saya liatin ke sepedanya ya gimana caranya, ini yang harus diperhatikan sebelum nanti saya diperlihatkan. Itu harus betul-betul dudukannya itu betul dulu. Bikinlah dudukan seperti yang semestinya, dia bisa ngoper naik atas ya, jadi double centering itu, naik ke atas naik ke bawah. Sudah seperti itu nanti kita tandain. Nah kita tandain, dan jangan lupa ini juga bikin seperti ini. Terserahlah bikinnya seperti apa, yang penting ini bisa besar seperti ini. Nah kebetulan untuk yang Tarney saya dibikinnya itu bikin besi seperti ini ke sini. Jadi nah panjangnya hampir segini. Dari sini bikin yang seperti ini, panjangnya segini. Nah jadi gini, bautnya juga panjang. Nah itu nempel, ini udah dipresisikan ke tempatnya, meskipun nggak begitu presisi ya, nempel di 4,5 tubuhnya yang paling bawah itu. Nah kendalanya apa? Pasti seperti ini, ketika dia dioper loncat langsung, soalnya nempelnya pasti cuma segini, ini ada rongganya, soalnya kecil rongga ini, yang nempelnya cuma segini, loncat lagi, yang terjadi seperti itu. Dan pasti seperti itu, tapi cuma pengalaman saya dari sini, nggak dipraktekkan ke yang itu, pastilah loncat juga sama. Nah kita lihat sepedanya seperti apa, cara penggunaan si Tarney itu ditempelnya seperti apa. Yuk. Nah ini Om Bro, tuh kan seperti yang tadi saya bilang, saya bikin klaimnya itu jadi tambah besi seperti ini. Ini besinya harus kuat ya, besinya harus benar-benar kuat. Nah yang tadi saya terangkan ini kayaknya nggak usah diterangkan lah, yang punya Gili Pelo pasti tahu bahwa tubuhnya seperti ini tuh, 35 kesininya malah 45, merepotkan. Dan ininya kotak tuh, kotak-kotak ya, tidak bundar tuh, kotak-kotak nih tuh, kotak. Ini juga merepotkan bikin ini. Nah ini caranya saya seperti ini. Setelah seperti ini Om, nah ini caranya itu, nih lihat, bisa dilihat di sini ada apa tuh. Nah saya bikin di sini, ini adalah sebuah dempul, masukkan dempul. Cuma di besinya ini saya kasih dulu pelumas sebelum ditempel. Jadi di sini Om, nah
Ya, di sini saya kasih dulu pelumas, saya kasih dulu minyak. Saya kebetulan pakai minyaknya minyak minyak bimoli ya. Baru ini dijejeli dempul di sini juga sama tuh. Kalau lihat tuh ada dempul juga sama masukkan. Jadi supaya ini presisi rata dan ini nanti dempulnya itu nempel di tubuhnya. Ini yakin pasti nempel, soalnya pas dibuka juga ini nggak bisa dibuka, nempel banget, kuat. Nah tuh di dalamnya rongga-rongganya saya masukkan dempul, sama yang sana juga ada nempel. Nah cuma itu udah. Cuma saya kasih saran yang tadi saya bilang, ini bentar saya putar. Backlight. Nah ini harus benar-benar dulu presisi, bisa dioper-oper udah bagus, baru lakukan seperti tadi. Soalnya itu akan menjadi paten ya, nantinya akan jadi paten. Nah ini saya juga Pak sebetulnya sih pengennya jangan merek inilah, cuma percobaan beberapa kali gagal terus. Nah ini harus benar-benar udah jalan sesuai semestinya, oke, baru bisa. Nah kendala yang keempat, tadi 3, keempat nih, bikin dudukan ini. Ayo, pasti bingung kan, dudukan ini stoppernya seperti apa. Saya tuh berapa kali percobaan ternyata ini. Nah solusinya pakai klem yang 35. Beli klem 35 untuk brush on ya, untuk FD brush on nih, bikin seperti ini. Untuk kebetulan kalau saya ini alat-alat untuk perbengkelan komplit lah. Saya bikin juga dari bobotan ini, dibobot terus dikasih lobangnya 4,5. Nah ini jadi stopper ke sini. Udah, ini saya kasih baut sampai ke sini tuh. Nah bautnya juga saya bor sini, keluarnya 3 mili lubang besar, ini 4,5 jadi stopper tuh ya. Udah kan beres, tarikan atas. Ini emang keadaannya seperti ini, bukan longgar tapi memang sudah seperti itu, sudah jalan semestinya. Nah ini Om udah. Nah itu yang keempat. Nah ini lagi yang kelima untuk chainring tuh ya. Ini adalah wide narrow yang saya rubah menjadi bisa multi chainring. Caranya ada di video saya, cara merubah wide narrow menjadi bisa beberapa chainring ya. Nah ini udahlah, kalau ini mah nggak usah diterangkan, pasti bisa. Kalau di video saya sih nggak pernah dilihatin tutorialnya. Yang penting saya anggap semua yang nonton ini udah pada pinter, udah pada bisa. Nanti juga paling di skip. Nah tuh udah seperti itu, tinggal set. Nah ini tambahan saya nih, selain double chainring ini depan, saya juga merubah belakangnya yang tadinya 11.36 menjadi 11.42. Mantap tuh. Ini buat yang punya gili fellow pasti menginginkan seperti ini nih. Masalahnya kenapa? Tahu, saya juga pernah mengalami beratnya itu di tanjakan, pasti harus pakai listrik. Nah kalau sekarang saya sendiri itu masih hampir 100% terbebas daripada listrik, bahkan ditanjakan, kecuali mungkin gradiennya yang terlalu tinggi, saya juga suka campur. Nah itu, nah seperti ini. Jadi untuk saat ini saya alhamdulillah
sudah terbebas dari ketergantungan listrik, dan listrik menjadi kayak teman baik di tanjakan ya. Suatu waktu kita mengap-mengap benar-benar harus membutuhkan, kita pakai. Tapi saya rasa untuk ukuran ini, ukurannya ini 38, jangan kurang jangan lebih, ini adalah 38 belakang sampai 42 itu sudah sip, sudah sip. Ini kalau di bawah 38 ini nggak bakalan bener, nggak bakalan. Saya udah mencoba 30 32 nggak bakalan bener, 34 nggak bener, jadi harus tetap 38 ya. Nah seperti itu, ngerti ya. Nah ini juga mungkin harus dicopot, soalnya ini perpindahan giginya ini dia tuh sampai keluar, dan ini chain guardnya ini menghalangi perpindahan ini. Oke Om Bro, udah ngerti seperti ini. Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, katanya tadi di grup Gili, aduh ini kaki lagi mundur, aduh. Nah ada yang bilang, ini Om katanya pakai ghosting lagi. Saya pakai ghosting lagi, ini bawaannya tetap pakai ghosting, cuma untuk ghosting bawaannya, nah nih saya zoom dikit lagi, bawaannya ini dikikis sekitar 1 mili lah. Saya press, kalau nggak press juga bisa pakai gurinda ya, gurinda, tapi itu harus betul-betul presisi, harus rata atas ke bawah itu. Yang ini nih, yang dikikis harus betul-betul presisi, jadi jangan sampai miring, nanti ininya juga ke bawah miring, harus benar-benar presisi, dikikis di tipisan nih, ditipis tuh, ininya jadi tipis nih, harusnya segini, ditipis segini. Nah ini 1 milian, sekitar 1 milian. Kenapa dikikis 1 mili? Ini nggak nyampe ke sini Om, ketika dioper nggak bakalan nyampe, sampainya sampai segini, entah kenapa tuh, pokoknya segitulah ya. Ada juga saya di komentar ada yang posting juga, katanya pernah dibikin dirubah seperti ini, dikikis sama, berarti saya juga sama dikikis. Nah itu dikikis, terus yang ini juga saya potong sekitar 6 mata, 1 2 3 4 5 6 segitulah kalau nggak salah, 6 mata, pertama 4 terus 2, jadi udah cocok seperti ini. Dia itu nggak kendor ketika di set kecil. Ini set kecil sebetulnya mah ini nggak boleh ya, soalnya ini nempel untuk yang kecil. Paling aman-aman di gigi yang berapa ini, ke 1 2 3 4 kelima nih baru dia aman, nggak nempel seperti ini gitu ya. Terus yang besar juga nggak bakal nyampe ke sini, ini keburu ketarik, jadi paling nyampainya ke sini di yang 1 2 3 4, nah 4 ini ya. Seperti itu Om Bro. Dan ini penampakan sepeda saya nih, kaki nah ini sorry ya Om Bro, ini soalnya tadi ada yang minta, katanya tolong dikasih tutorialnya untuk cara merubah chainring, double chainring untuk si Gili Pelo. Jadi saya persiapannya betul-betul kurang. Itu harusnya sih saya biasanya di taman, tapi sekarang di rumah lah, panas di luar. Oke tuh, ini penampakan tuh, penampakan helm. Nah ini penampakan sepeda saya yang udah dirubah tuh. Ini kabinnya saja seperti ini. Saya suka nempel HP di sini untuk jalan-jalan, ambil video seperti ini. Ini jadi di sini, oh, ini seperti ini, dan ini ada remote-nya. Oh, ya. Oke, Om Bro, mungkin video singkat, video sederhana seadanya ini cukupkan sekian. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kalau saya lagi santai nanti saya jawab. Oke Om Bro ya, untuk merubah ini, nah, khusus ini yang Gili Pelo ya,
bukan sepeda yang lain yang ininya bikin ngariut kun, bikin riut ini siang malam ya. Akhirnya lah sukses juga. Oke Om Bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang kemalaman. Salam banyak hobi.